mulai 1 sampai 500 tahun. Di tengah-tengah perjalanan 500 tahun ada tamu dari mancanegara yang asalnya berdagang masuk Nusantara, belum Indonesia, Nusantara. Di tengah-tengah perjalanan tahun ini ada bangsa asing yang masuk berdagang di Indonesia. Ya, kaum Hindustan, kaum Dharma datang ke Nusantara, nyampe ke Jawa ini membawa pengaruh ajaran agama. Kalau syahadat panetep pranata gomo niku. Nah, niku wonten kaitane. Lah, syahadat tegese niku wau. Saksi syahadat niku napa? Kunci atau sumpah. Disumpah. Ada istilah napa? Syahadat panetep pranata gomo. Kapan? Zaman apa itu? Coba ingat prasejarah sebelum zaman kejayaan Majapahit, ada seorang dari Sumatera datang ke Jawa yang mencari bapaknya. Ingat? Tapi setelah datang ke Jawa tidak ditemukan pada orang tuanya. Seorang putra Raja Majapahit ditemui orang lain, didatangkan, dibelokkan tempat yang lain. Ingat Raden Patah yang punya istilah itu Raden Patah. Setelah Raden Patah dijujukan di Sunan Ngampel. Nah, Sunan Ngampel itu daerah Surabaya kan? Itu dari istilah Jawa. Dulu Sunan Ngampel datang ke Majapahit minta tempat, karena kalau bertuhan beda dengan orang Jawa. Loh, nah apa bertuhan, apa manembah kok leren bengok-bengok. Nah, andan niku. Oh, nek ngono ndak ganggu wong kerajaan. Tak dekek kono, tak sili nggon ning kono kowe. Nyilih lho, ngampil iki lho. Saiki dadi istilah ngampil niku istilah saka basa ngampil. Ngampil niku nyilih, tak sili nggon kowe manggon ono kene. Nah, akhirnya Raden Patah kan dihampirkan di situ. Sampai dididik di situ menjadi menantunya. Setelah menjadi menantunya, baru diantar ke orang tuanya. Akhirnya gimana? Kan dikongkon merangi bapake dhewe to. Terus didekekno Demak. Mulane runtuhe kerajaan Majapahit ngadekin Demak Bintara. Ning kono rajane Raden Patah. Terus disebut gelar napa? Sing nganggo sebutan syahadat panetep pranata gomo. Itu kejayaannya kaum muslim. Berarti baru ya? Baru. Berarti bukan zaman leluhur. Mukamat, bukan. Itu sudah zaman Raden Patah. Ada istilah panetep. Kejayaan Islam. Oh, iya. Nah, sekarang gini. Ini saya mendapat informasi jelas
Ini orang dari pusat yang datang ke sini. Orang itu peneliti, pengumpul data dan fakta, saksi dan bukti. Penelitiannya sudah keliling Indonesia sampai Nusantara. Mulai kejayaan-kejayaan bangsa ini sudah diteliti. Mulai tahun 1 Masehi sampai sekarang. Ini cocok terus, nggak ada yang salah. Makanya sudah benar ini. Jadi waktunya kembalinya kejayaan Nusantara. Apa boleh saya buka omong? Monggo ya, sedikit aja ya. Diteliti sejak mulai tahun 1 Masehi per 500 tahun. Tahun 1 Masehi sampai 500 Masehi. Itu zaman kejayaan Nusantara. Walaupun zaman belum maju, belum apa adanya. Yang maksudnya bangsa Nusantara hidup damai, tentram, sejahtera, rukun. Mulai 1 sampai 500 tahun. Di tengah-tengah perjalanan 500 tahun ada tamu dari mancanegara yang asalnya berdagang. Masuk Nusantara, belum Indonesia. Nusantara. Di tengah-tengah perjalanan tahun ini ada bangsa asing yang masuk berdagang di Indonesia. Ya, kaum Hindustan, kaum Dharma datang ke Nusantara, nyampe ke Jawa ini membawa pengaruh ajaran agama. Dharma, Hindu, Buddha, Tridharma. Makanya sejak ada orang dari Hindustan, dari luar masuk ke Nusantara, mulai tahun 500 Masehi sampai 1000 Masehi, tahun 1000, itu mulai terpengaruh menjadi kejayaan bangsa Hindustan. Sampai berpengaruh berdirinya Candi Borobudur dan sebagainya, semua candi-candi. Nah, candi itu kan tempat ibadah orang kaum Dharma. Jadi bukan miliknya orang Jawa, bukan milik orang Nusantara. Nah, tapi waktu itu kaum Dharma dan bangsa Nusantara bisa hidup berdampingan, bisa hidup bersamaan, karena dia ya tidak pernah mengolok-olok menjelek-jelekan orang Nusantara. Kan beliau merasa nyaman di Nusantara, merasa beruntung dalam berdagang, bisa saling asah asuh. Tapi walaupun begitu sudah termasuk kejayaan kaum Dharma. Nah, jadi orang Jawa banyak yang ikut ajaran Dharma. Ya juga sebagian ikut kaum Dharma, sebagian ya tetap netepi lek Jawa. Menetapkan sebagai orang Jawa. Enggak ada orang menyalahkan. Tapi situ karena ya iso ngrumangsani. Oh, aku nok kene iki nunut. Aja sampai ngusik katentremane wong Nusantara. Sampai berjalan 500 tahun. Mulai tahun 500 sampai tahun 1000 Masehi. Di tengah-tengah perjalanan ini datang lagi dari asing lagi kaum Nasrani yang umumnya
Londo, Belanda. Belanda dari mana? Apa dari Nederland, apa dari mana? Pokoknya orang Nasrani, membawa ajaran Nasrani. Kristen dan Katolik. Nah, ini Nusantara mulai sudah semakin semakin ribut karena sama-sama punya pengaruh sendiri, membawa pengaruh sendiri-sendiri. Dan akhirnya bisa dikuasai orang Belanda. Kan cocok dengan sejarah. Indonesia pernah dijajah berapa? 350 tahun. Nah, ini di antara tahun 500 sampai tahun 1000 Masehi. Ini bisa dikatakan kejayaan bangsa VOC yang membawa pengaruh ajaran Kristen Katolik. Nah, orang Jawa semakin lama ikut pinter. Loh, kok tambah akeh teko ning Nusantara. Nggih. Setelah tahun 1000 Masehi sampai 1500 datang lagi kaum Muslim. Mulane di tengah perjalanan mulai tahun 1500 sampai tahun 2000 per 500 tahun ini. Londo diserang, diusir ke Nusantara. Jadi 1 sampai 500 kejayaan bangsa Nusantara, 500 sampai 1000 kejayaan kaum Dharma dari Hindustan, 1000 sampai 1500 datang seorang Belanda Nasrani membawa Nasrani. Kejayaan kaum Nasrani misalnya, kalau dikatakan agama. Terus 1500 sampai 2000 datang lagi di tengah kaum Muslim dari Emirat Arab datang di Nusantara. Secara singkat bisa dikatakan membawa pengaruh luar biasa. Nusantara mulai ribet, ruwet, peristiwa. Akhirnya politik, akal ukil, akal kancil, timbul semua. Bangsa Nusantara bisa dikuasai oleh bangsa Arab. Tahun 1500 sampai 2000. Lah sekarang Arab sudah kembali karena sudah tahu bahwa tahun 2000 sampai 2500 ini mau kembali semula. Karena apa? Bangsa Nusantara sekarang sudah tahu, sudah pinter, sudah ngerti, tidak bisa dibohongi. Arab sudah kembali ke sana. Di Nusantara bisa dikatakan kejayaan Islam. Budaya dari Arab. Lah, sudah tahu. Sekarang orang Arab sudah nggak mengaruhi. Lah, yang tinggal sekarang mulai tahun 2000 besok sampai 2000 masih ada sisa-sisa ini yang mengembangkan bangsa kita sendiri kok. Nah, ini yang saya minta dengan hormat, khususnya orang Jawa dan umumnya bangsa Nusantara, mbok ndang sadar, ini sudah waktunya kembali. Wis wayahe Jawa Bali Jaya, kejayaan Nusantara ini. Iki mestine sangka perjanjian 500 tahun, kan sudah banyak orang ngerti toh. Tadi secara napa nggih? Kerajaan duwe nujum dhewe-dhewe nggih, tapi disebut zaman Majapahit. Jadi Abdi Kinasih Majapahit yang Sabdo Palon dan nujum Arab Syekh Subakir.
mengadakan perjanjian. Akhirnya yang Sabdo Palon oncat saka Nusantara. Lah datang kembali ditandai tsunami Aceh kembali menjauh. Lah ini sudah waktunya tahun 2000 sampai 2500 Masehi, ini sudah waktunya kembalinya bangsa Nusantara, kejayaan Nusantara. Jadi hanya tinggal sebagian ini yang masih belum sadar. Tapi saya percaya kok bahwa orang lupa itu tidak akan selamanya. Suatu saat pasti ingat, pasti sadar bahwa kita ini bangsa Nusantara. Sekarang yang dinamakan Indonesia. Coba toh sekarang. Nek wong Jawa urip ning Jawa, ora ngembangno budaya Jawa iki lak wis mengkhianati awake dhewe. Nggih. Wong Indonesia urip nang Indonesia, ora ngembangno budaya Indonesia. Ngembangno budaya asing. Nah iki kan wis mengkhianati bangsa lan negara. Nggih, nggih. Nggih. Lah muga-muga ndang sadar. Nah, karena sudah waktunya. Wis kasep jane iki. Wis 2023. Nah, padahal sekarang Indonesia sudah mencanangkan 2045 mencanangkan Indonesia emas. Ayo, wong-wong Indonesia, nek rumangsa bangsa Indonesia ndang padha sadar. Awak dhewe wong Indonesia yang ngembangno Indonesia. Kena apa to? Wong kok ora pernah bangga karo weke dhewe. Manusia kok nggak pernah bangga dengan miliknya sendiri. Nggak pernah puas dengan miliknya sendiri. Kita kan punya. Nggih. Awak dhewe duwe. Makanya sekarang ini bisa dibilang bangsa kita Indonesia, bangsa yang terbodoh sedunia. Itu benar. Bodohnya bagaimana? Wong duwe ora ngerti kok. Duwe ora iso nggunakno. Ayo.